Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita masuk dalam pelajaran 4 dengan judul Ayo Membayar Zakat. Namun yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat itu sendiri. Anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian nanti dapat menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat dengan tepat. Lalu kalian juga dapat menyebutkan hikmah zakat dengan tepat dan kalian juga dapat membedakan arti zakat, infak, dan sedekah. Langsung kepada pembahasan ya tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Dan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat disebut juga dengan asnaf samawiyah. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, di dalam surat At-Taubah dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama tadi disebutkan adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tapi belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu amil. Amil adalah badan atau orang yang mengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagi zakat. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Sedangkan hamba sahaya adalah budak yang harus dimerdekakan. Gharim yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk bermaksiat. Sabilillah adalah orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu tetapi sedang kehabisan bekal. Nah, itulah 8 asnaf dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang, apa sih hikmah zakat itu?
Nah, hikmah zakat ada banyak ya, tapi di sini dapat kita sebutkan yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itulah hikmah dari zakat. Dan sekarang, dapatkah kalian sebutkan perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Kita bahas satu-satu ya. Zakat. Zakat itu menurut bahasa artinya membersihkan. Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu dan hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan infak. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Nah, secara istilah syariah, infak artinya mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Ini juga hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, sedekah. Sedekah secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Hukumnya juga sunnah. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, dan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Itulah penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kalian bisa memahaminya ya. Nah, anak-anak, Ibu akhiri dulu materi kita pada hari ini. Dengan mengucapkan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.